wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai analisis keselamatan kerja dengan metode Hazard Identification, Risk Assessment, and Risk Control atau HIRAS dalam praktikum semen. Untuk memenuhi tugas mata kuliah teori dan praktik pengujian bahan yang diampu oleh Bapak M. Mirza Abdillah Pratama, STMT. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad bin Nur Jamal dengan NIM 210-521-618-072. Dan rekan saya, Perkenalkan, nama saya Ahmad Jainul dengan NIM 2105-2161-8031. di kelas A2 offering 12 AA. Baiklah, yang pertama mengenai pendahuluan. Menurut Waruwu dan Amita 2016, kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 merupakan upaya untuk menciptakan suasana bekerja yang aman, nyaman, dan mencapai tujuan yang produktivitas setinggi-tingginya. Pengetahuan karyawan mengenai K3 akan mempengaruhi tingkat tinggi rendahnya risiko kecelakaan yang terjadi. Laboratorium sendiri adalah suatu tempat di mana dilakukan kegiatan percobaan, pengukuran, penelitian, atau riset ilmiah yang berhubungan dengan ilmu sains seperti kimia, fisika, biologi, dan ilmu-ilmu lainnya. Seluruh rangkaian kerja laboratorium berpotensi munculnya risiko kecelakaan kerja yang dapat memberi dampak bagi keselamatan dan kesehatan diri, baik secara fisik, mental, dan sosial. Tingkat intensitas dan ragam kerja laboratorium akan mempengaruhi pula tingkat risiko kecelakaan kerja yang mungkin dapat terjadi. Sesuai dengan judul yang ada, pada tugas kali ini kami menerapkan metode HIRAS, di mana metode HIRAS sendiri adalah serangkaian proses untuk mengidentifikasi bahaya yang mungkin timbul dalam aktivitas rutin atau non-rutin di perusahaan. Kemudian, melakukan penilaian risiko terhadap bahaya dan membuat program pengendalian bahaya sehingga tingkat risiko dapat diminimalisir ke tingkat yang lebih rendah dengan tujuan mencegah terjadinya kecelakaan. Metode inilah yang akan menentukan arah penerapan K3 dalam laboratorium sehingga nantinya dapat menemukan solusi dari permasalahannya sendiri, khususnya pada praktikum semen yang telah kami lakukan. Selanjutnya yaitu mengenai asesmen tempat kerja pada praktikum semen. Pada tabel 1, yaitu identifikasi bahaya, risiko, tindak lanjut, dan rekomendasi. Yang pertama, memasuki gedung atau lab dengan bahaya, jarak antar praktikan saling berdekatan. Resikonya dapat terpapar virus COVID-19. Tindak lanjut yang dilakukan yaitu memasuki lab satu persatu dengan teratur, menjaga jarak antar praktikan, dan melakukan pengawasan oleh Satgas COVID-19. Rekomendasinya, memberikan poster peringatan untuk berjaga jarak minimal 2 meter, memberikan stiker lantai untuk tempat mengantri saat memasuki lab. Kedua, memasuki gedung atau lab dengan bahaya suhu praktikan di atas batas normal. Resikonya dapat terpapar virus COVID-19. Tindak lanjut yang diberikan yaitu melakukan pengecekan suhu sebelum memasuki gedung atau lab dan melakukan pengawasan oleh Satgas COVID. Rekomendasinya yaitu memberikan alat cek suhu pada tempat awal masuk gedung atau lab. Kedua, memberikan peringatan untuk dicek suhu terlebih dahulu. 3. Memasuki gedung atau lab dengan bahaya, tidak mencuci tangan, dan resikonya dapat terpapar virus COVID-19. Tindak lanjutnya yang diberikan yaitu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum memasuki gedung atau lab. Melakukan pengawasan oleh Satgas COVID. Rekomendasinya yaitu memfasilitasi wastafel untuk mencuci tangan di luar gedung atau lab. Kedua, memberikan poster peringatan untuk selalu mencuci tangan sebelum memasuki gedung atau lab. Keempat, jenis kegiatan peminjaman alat. Bahayanya, alat praktikum berbahan kaca dapat pecah. Resikonya, luka gores pada tangan. Tindak lanjut yang diberikan yaitu membawa alat praktikum berbahan kaca dengan nampan dan posisi yang tepat, dan menyediakan P3K. Rekomendasinya yaitu melakukan peminjaman alat 1 hari sebelum praktikum,
membawa alat praktikum dengan hati-hati dan benar. Kelima, yaitu pengujian material dengan bahaya semen Portland terhirup. Risikonya dapat gangguan pernafasan. Tindak lanjut yang diberikan yaitu mengenakan masker, memberikan jarak material dengan wajah, dan melakukan pengujian di tempat dengan sirkulasi udara yang baik. Rekomendasi yang diberikan yaitu menjauhkan dari objek yang mudah terkontaminasi dan memberikan tanda bahaya jika terhirup. Keenam, pengujian material dengan bahaya tangan terkena semen secara langsung. Resikonya dapat mengakibatkan peradangan pada kulit. Tindak lanjut yang diberikan yaitu mengenakan sarung tangan lab dan mengambil sampel material menggunakan alat bantu seperti cetok. Rekomendasi yang diberikan yaitu memberikan stiker peringatan material mengakibatkan peradangan pada kulit dan memberikan himbauan pemakaian menggunakan APD. 7. Pengujian material dengan bahaya semen Portland tertiup angin. Resikonya, butiran semen Portland mengenai mata. Tindak lanjut yang diberikan yaitu mengambil material semen dengan hati-hati, memastikan semen Portland dekat dengan wadah, dan menjauhkan semen dari sumber angin seperti kipas angin. Rekomendasi yang diberikan yaitu menjauhkan dari objek yang mudah terkontaminasi dan memberikan tanda bahaya jika terkena mata. 8. Pengujian material dengan bahaya menghirup kerosin, resikonya gangguan pernafasan. Tindak lanjutnya, mengenakan masker, memberikan jarak material dengan wajah, melakukan pengujian di tempat dengan sirkulasi udara yang baik, dan rekomendasinya menjauhkan dari objek yang mudah terkontaminasi dan terbakar, memberikan tanda bahaya pada material. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Mengenai asesmen tempat kerja berikutnya akan saya jelaskan. Pada nomor 9, pada jenis kegiatan pengujian material dengan bahaya terpeleset akibat lantai licin karena es batu mencair, resikonya cedera pada pergelangan kaki, lutut, dan punggung. Tindak lanjut yang diberikan, segera membersihkan air yang menggenang pada lantai, menaruh sisa es batu praktikum pada timba, dan menyediakan P3K. Rekomendasinya, memberikan wadah khusus dari awal praktikum untuk es batu, dan membawa es batu seperlunya saja. Nomor 10, pengujian material dengan bahaya plat kaca memiliki sisi yang tajam. Resikonya adalah luka gores. Tindak lanjut yang diberikan, mengenakan sarung tangan lab dan menyediakan P3K. Rekomendasi memberikan peringatan K3 saat bekerja di laboratorium, menghaluskan sisi plat kaca agar tumpul. Yang nomor 11, jenis kegiatan pengujian material dengan bahaya tangan terkena jarum piket. Resikonya adalah luka tusuk. Tindak lanjut yang diberikan, mengenakan sarung tangan lab, memegang alat piket beserta jarumnya dari sisi samping, dan menyediakan P3K. Rekomendasi memberikan peringatan K3 saat bekerja di laboratorium dan memberikan modul berisi tahapan praktikum yang baik dan benar. Nomor 12, pengujian material dengan bahaya air panas pada pengujian kekekalan bentuk semen dengan resiko kulit melepuh akibat luka bakar. Tindak lanjut yang diberikan, mengenakan alat pelindung diri pada tangan, mengambil benda uji menggunakan alat bantu seperti pencapit, menjaga jarak dengan panci pada saat perebusan benda uji, dan menyediakan P3K. Rekomendasi memberikan himbauan alat panas, membuat peringatan untuk berhati-hati, dan memastikan alat pendukung sudah siap. Kemudian nomor 13, jenis kegiatan pengujian material dengan bahaya set saringan tidak terikat dengan benar. Resiko jari-jari terjepit pada saringan. Tindak lanjut yang diberikan mengenakan sarung tangan lab, memastikan saringan sudah terpasang dengan benar, menggunakan saringan secara bertahap, dan menyediakan P3K. Rekomendasi yang diberikan melakukan pemasangan saringan secara bertahap dari paling dasar hingga paling tinggi, dan memberikan stiker peringatan untuk selalu menutup saringan dengan rapat. Nomor 14, pengujian material dengan bahaya pembuangan limbah dengan resiko pencemaran lingkungan. Tindak lanjut yang diberikan mengkategorikan limbah praktikum sesuai sifat zatnya dan menyediakan tempat pembuangan limbah sesuai dengan sifat zatnya. Rekomendasi
menutup akses selokan agar tidak adanya pembuangan sembarangan, dan menggunakan alat pelindung diri seperti masker dan sarung tangan saat pembuangan limbah. Nomor 15, jenis kegiatan evakuasi dengan bahaya situasi darurat, resikonya tidak dapat melakukan evakuasi secara mandiri saat terjadinya bencana. Tindak lanjut yang diberikan memberikan perintah evakuasi yang benar sebelum praktikum dimulai, dan rekomendasinya memberikan petunjuk atau tanda arah jalur evakuasi, menyediakan pintu darurat yang terhubung keluar gedung laboratorium, dan memberikan edukasi evakuasi mandiri pada saat di dalam laboratorium. Berikutnya mengenai pembahasan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode HIRATS yang terdiri dari hazard identification, risk assessment, and risk control dapat meminimalkan kecelakaan kerja. Di mana yang pertama terdapat identifikasi bahaya atau hazard identification. Menurut Ramli 2010, identifikasi bahaya adalah upaya sistematis untuk mengetahui adanya bahaya dalam aktivitas organisasi. Setiap tempat kerja yang melaksanakan identifikasi resiko dari setiap peristiwa lalu dilakukan pertimbangan kondisi dalam menentukan resiko adalah sebagai berikut. Yang pertama, terdapat kondisi operasi normal atau N, yaitu pekerjaan sehari-hari dan sesuai prosedur. Yang kedua, kondisi operasi abnormal atau A, yaitu pekerjaan di luar prosedur. Dan yang terakhir ada kondisi darurat atau E, yang merupakan keadaan yang sulit dikendalikan. Berikutnya terdapat penilaian resiko atau risk assessment. Menurut Fauzi 2021, penilaian resiko adalah upaya untuk menghitung tingkat besaran resiko dan menentukan apakah resiko tersebut dapat diterima. Penilaian resiko digunakan untuk menentukan tingkat resiko ditinjau dari kemungkinan terjadinya atau likelihood dan keparahan yang dapat ditimbulkan atau severity. Metode kualitatif menurut standar ASNZS 4360, kemungkinan atau likelihood diberi rentang antara suatu resiko yang jarang terjadi sampai dengan resiko yang dapat terjadi setiap saat. Untuk keparahan atau severity, dikategorikan antara kejadian yang tidak menimbulkan cedera atau hanya kerugian kecil yang paling parah jika dapat menimbulkan kejadian fatal atau meninggal dunia, maupun kerusakan aset berharga. Acuan yang digunakan untuk melakukan penilaian resiko dapat dilihat pada tabel 2, tabel 3, dan tabel 4 yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya yaitu mengenai tabel 2, ukuran kualitatif likelihood pada standar Australia atau New Zealand 4360/2004. Terdapat 5 tingkatan di mana tingkat A yaitu almost certain dengan uraian pasti terjadi apabila kejadian tersebut terjadi. Tingkat B yaitu likely akan terjadi apabila kejadian tersebut terjadi. Tingkat C possible yaitu sewaktu-waktu mungkin akan terjadi. Tingkat D unlikely sewaktu-waktu dapat terjadi. Dan tingkat terakhir yaitu tingkat E atau rare yaitu mungkin terjadi pada keadaan-keadaan tertentu saja. Tabel 3 mengenai ukuran kualitatif severity pada standar Australia atau New Zealand 4360/2004 dibagi menjadi 5 tingkatan, yaitu tingkat 1 insignificant, tidak terjadi cedera, kerugian finansial kecil, tingkat 2 atau minor, membutuhkan penanganan P3K, pengendalian dilakukan tanpa pihak luar, dan kerugian finansial tinggi. Tingkat 3 atau moderate, membutuhkan penanganan medis, penanganan membutuhkan pihak luar, dan kerugian finansial tinggi. Tingkat 3, maksud saya tingkat 4, yaitu major, cedera berat lebih dari 1 orang, menimbulkan kerugian produksi, efeknya mempengaruhi tapi tidak merugikan lingkungan sekitar, kerugian finansial besar. Tingkat 5 atau catastrophic, menyebabkan kematian, efeknya mempengaruhi dan merugikan lingkungan sekitar,
kerugian finansial sangat besar. Tabel 4 mengenai skala risk rating pada standar Australia atau New Zealand 4360/2004, di mana pada skala risk rating ini terdapat hubungan antara likelihood dengan severity yang akan menentukan nilai dari risk ratingnya, yaitu terdapat 4 nilai, yaitu extreme, high, moderate, dan low. Yang pertama mengenai pengendalian risiko. Selanjutnya yaitu pengendalian risiko atau risk control. Menurut Rohma 2019, pengendalian risiko dilakukan terhadap seluruh bahaya yang ditemukan dalam proses identifikasi bahaya dan mempertimbangkan peringkat risiko untuk menentukan prioritas dan cara pengendaliannya. Selanjutnya, dalam menentukan pengendalian harus mempertimbangkan hierarki pengendalian mulai dari eliminasi, substitusi, pengendalian teknis atau rekayasa teknik, administratif atau pengendalian administrasi, dan APD atau alat pelindung diri. Di mana eliminasi dilakukan dengan menghilangkan secara permanen sumber bahaya sehingga risiko kecelakaan tidak terjadi. Substitusi dilakukan dengan menggantikan bahan atau peralatan dengan alternatif lain yang menimbulkan risiko yang lebih kecil atau minimum. Rekayasa teknik dapat dilakukan dengan mengubah struktur suatu objek untuk mencegah seseorang terpapar potensi bahaya. Pengendalian administrasi dilakukan dengan menyusun suatu sistem kerja atau prosedur untuk mengurangi kemungkinan seseorang terpapar potensi bahaya. Dan alat pelindung diri dapat dilakukan dengan memberikan proteksi pada seseorang untuk menghindari paparan potensi bahaya yang timbul selama bekerja. Selanjutnya yaitu mengenai tabel 5, analisis risiko dan klasifikasi pengendalian risiko. Yang pertama, bahaya jarak antar praktikan saling berdekatan dengan risikonya dapat terpapar virus COVID-19. Penilaian risiko kondisinya N atau normal, likelihood B, severity 3, diperoleh risk rating high. Dengan pengendalian risikonya, pengendalian administrasi. 2. Bahaya suhu praktikan di atas batas normal. Risikonya terpapar virus COVID-19, kondisinya N, likelihood B, severity 3, dengan risk rating high. Risk controlnya, pengendalian administrasi. Nomor 3, bahaya tidak mencuci tangan, risikonya dapat terpapar virus COVID-19. Kondisinya N, likelihood B, severity 3, dan risk rating high. Risk controlnya, pengendalian administrasi. 4. Alat praktikum berbahan kaca pecah. Risikonya luka gores pada tangan. Kondisinya N, likelihood A, severity 2, dan risk rating low. Risk controlnya, pengendalian administrasi. 5. Bahaya semen porlan terhirup. Risikonya, gangguan pernafasan, dan kondisi N, likelihood C, severity 3, diperoleh risk rating high dengan risk control pengendalian administrasi. Keenam, bahaya tangan terkena semen secara langsung, resikonya peradangan pada kulit. Kondisinya N, likelihood C, severity 3, risk rating high, dan risk controlnya pengendalian administrasi. 7. Bahaya semen porlan tertiup angin. Risikonya butiran semen porlan mengenai mata. Kondisinya N, likelihood C, severity 3, dan risk ratingnya high. Risk controlnya pengendalian administrasi. 8. Menghirup kerosin dengan risiko gangguan pernafasan. Kondisinya N, likelihood C, severity 1, dan risk ratingnya low, di mana risk controlnya adalah rekayasa teknik. 9. Terpeleset akibat lantai licin karena es batu mencair. Resikonya cedera pada pergelangan kaki, lutut, dan punggung dengan kondisinya N, likelihood B, severity 3, dan risk rating high, di mana risk controlnya adalah pengendalian administrasi. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, untuk selanjutnya mengenai analisis resiko dan klasifikasi pengendalian resiko.
Untuk yang nomor 10, dengan bahaya plat kaca memiliki sisi yang tajam, resikonya adalah luka gores dengan kondisinya N, likelihood-nya E, severity 2, risk rating-nya adalah low, dan pengendalian resiko atau risk control-nya adalah rekayasa teknik. Nomor 11, tangan terkena jarum piket dengan resiko luka tusuk, kondisinya N, likelihood-nya E, severity-nya 2, dan risk rating-nya adalah low, dan risk control-nya adalah alat pelindung diri. Nomor 12, air panas pada pengujian kekekalan bentuk semen dengan resiko kulit melepuh akibat luka bakar dengan kondisinya N, likelihood-nya C, severity-nya 2, dan risk rating-nya adalah moderate. Dengan pengendalian resikonya adalah alat pelindung diri. Nomor 13, set saringan tidak terikat dengan benar. Dengan resiko jari-jari terjepit pada saringan dengan kondisi N, likelihood-nya E, severity-nya 2, risk rating-nya adalah low, dan risk control-nya adalah alat pelindung diri. Nomor 14, pembuangan limbah dengan resiko pencemaran lingkungan dengan kondisi N, likelihood-nya A, severity-nya 1, dan risk rating-nya adalah high. Risk control-nya adalah pengendalian administrasi. Nomor 15, dengan bahaya situasi darurat dengan resiko tidak dapat melakukan evakuasi secara mandiri pada saat terjadinya bencana dengan kondisi E, likelihood-nya E, dan severity-nya 3, risk rating-nya adalah moderate, dan risk control-nya adalah pengendalian administrasi. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai persentase kategori risk rating kecelakaan kerja berdasarkan standar AS/NZS 4360/2004. Dapat dilihat pada sisi sebelah kiri terdapat diagram lingkaran dari masing-masing persentase potensi resiko bahaya pada saat praktikum semen, di mana hasil persentase didapatkan bahwa praktikum semen di Laboratorium Pengujian Bahan Departemen Teknik Sipil UM memiliki potensi resiko bahaya 3 macam, yaitu yang pertama, resiko tinggi atau high sebesar 53%, kemudian ada resiko rendah atau low sebesar 34%, resiko sedang atau moderate sebesar 13%, dan tidak ditemukannya tingkat resiko ekstrim atau ekstrim. Yang berikutnya mengenai persentase klasifikasi pengendalian resiko kecelakaan kerja yang diberlakukan. Dapat dilihat pada sisi sebelah kiri terdapat diagram lingkaran dari persentase kategori pengendalian resiko kecelakaan kerja pada praktikum semen, di mana hasil persentase didapatkan bahwa pada praktikum semen di Laboratorium Pengujian Bahan Departemen Teknik Sipil UM memiliki kategori pengendalian resiko kecelakaan kerja 3 macam, yaitu langkah dengan pengendalian administrasi sebesar 67%, kemudian langkah dengan alat pelindung diri sebesar 20%, langkah dengan rekayasa teknik sebesar 13%, dan tidak ditemukannya langkah eliminasi dan juga substitusi. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, yang selanjutnya yaitu mengenai kesimpulan. Kesimpulannya didapat dari analisis HIRAS yang kami lakukan pada praktikum semen ini, yaitu pertama, hasil identifikasi bahaya dengan metode hasil identification, risk assessment, dan risk control atau HIRAS pada praktikum semen di Laboratorium Pengujian Bahan UM ditemukannya 15 kegiatan atau proses yang teridentifikasi bahaya. Kemungkinan bahaya dan risiko kecelakaan kerja tersebut dapat diminimalisir dengan melakukan tindak lanjut yang sesuai dan merekomendasikan perubahan untuk yang selanjutnya. Kedua, hasil penilaian risiko dengan metode Hazard Identification, Risk Assessment, and Risk Control atau HIRAS pada praktikum semen di Laboratorium Pengujian Bahan UM diperoleh 3 macam, yaitu risiko tingkat tinggi atau high sebesar 53%,
risiko tingkat rendah atau low sebesar 34%, dan risiko tingkat sedang atau moderate sebesar 13%, dan tidak ditemukannya risiko tingkat ekstrim. Ketiga, hasil pengendalian risiko dengan metode Hazard Identification, Risk Assessment, and Risk Control atau HIRAT pada praktikum semen di laboratorium pengujian bahan UN diperoleh 3 macam, yaitu pengendalian administrasi sebesar 67%, alat pelindung diri sebesar 20%, dan rekayasa teknik sebesar 13%. Tidak ditemukannya pengendalian risiko jenis eliminasi dan substitusi. Dalam pembuatan analisis risiko kecelakaan kerja ini, kami memakai daftar pustaka seperti yang tertera pada layar. Baiklah, sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.